Nah oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Arta Bali Visual. Nah spesial hari ini kita akan membahas topik yang mungkin agak sensitif tapi sangat penting teman-teman ya, tentang perilaku keuangan orang Bali dibandingkan dengan orang luar Bali. Nah, bukan untuk menghakimi teman-teman ya, tapi ini hanya untuk refleksi. Supaya kita bisa lebih siap menghadapi masa depan, terutama di era di mana uang bukan cuma alat tukar, tapi alat untuk bertahan hidup. Nah, oke, yang pertama di sini, orang Bali hidup dalam budaya yang sangat kuat, penuh dengan tradisi, upacara, dan nilai sosial yang luhur. Tetapi, budaya ini juga punya sisi yang menurut saya sih atau menuntut secara ekonomi. Nah, dari upacara 3 bulanan anak, ada potong gigi, hingga ngaben, semua butuh biaya. Dan seringkali besarannya tidak kecil, teman-teman ya. Nah, dalam masyarakat, status sering diukur dari seberapa sering kita ngayah, ngaturang, atau seberapa megah kita bikin upacara. Banyak yang rela utang, teman-teman ya, gadai tanah, bahkan kerja di luar negeri demi tetap terlihat mampu. Masalahnya, ini membuat banyak orang Bali terlihat berhasil di luar, tetapi sangat rapuh secara finansial di dalamnya. Nah, mereka kerja keras bukan untuk investasi, tetapi untuk memenuhi kewajiban sosial yang seringkali lebih besar dari kemampuan finansialnya. Sekarang mari kita bandingkan dengan orang luar Bali. Nah, misalnya orang Jawa, Batak, atau pendatang dari kota besar. Mereka juga punya budaya, tapi kebanyakan tidak sentris dan semahal masyarakat Bali dalam hal upacara. Fokus mereka lebih condong ke financial planning, beli rumah lebih cepat, nabung investasi, dan mempersiapkan pensiun. Misalnya, banyak pendatang yang kerja di Bali udah mulai investasi properti tanah, buka usaha, atau main saham. Sementara banyak orang lokal justru masih sibuk menutup utang keluarga karena biaya upacara terakhir. Orang luar cenderung lebih berani bilang tidak kalau itu menyangkut pengeluaran yang tidak produktif. Nah, mereka melihat uang itu sebagai alat pertumbuhan, bukan sebagai simbol gengsi. Nah, di sini juga ini bukan soal siapa yang lebih baik, teman-teman ya, tapi siapa yang lebih siap. Dunia sedang berubah, harga semakin naik, biaya hidup semakin tinggi, dan kerja pun semakin sulit. Kalau kita tidak bisa mengatur uang sekarang, kita akan terus tertinggal. Masalahnya bukan pada budaya, karena budaya itu penting, tapi pada cara kita merespon budaya dengan bijak, teman-teman ya. Gimana cara kita meresponnya? Nah, jangan sampai budaya yang sakral berubah menjadi beban finansial yang kita tanggung seumur hidup. Orang luar sudah lebih terbiasa mengatur uang, teman-teman ya, berpikir jangka panjang dan memisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Kita pun bisa, asal mulai belajar dan berani berubah. Nah, di sini juga, jadi siapa sih yang lebih siap menghadapi masa depan? Jawabannya yang lebih paham bahwa perilaku keuangan adalah fondasi masa depan, bukan seberapa besar penghasilan atau seberapa sering kita ngayah. Nah, kalau kita mau budaya kita tetap hidup, kita juga harus hidup, teman-teman ya, secara mental dan finansial. Mulailah dari sekarang belajar tentang keuangan, baca buku seperti Psikologi of Money ini, dan ngobrol soal uang di keluarga. Evaluasi pengeluaran, dan jangan malu untuk memprioritaskan masa depan. Karena pada akhirnya bukan siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling siap. Nah, oke, jadi kurang lebih itu dia ya untuk video singkat saya kali ini mengenai keuangan dan cara mengatur keuangan simple ya untuk masa depan keluarga yang lebih baik. Dan untuk kalian yang ingin membaca buku ini, nanti kalian bisa langsung saja klik link di bawah ya, kalian bisa beli buku ini. Harganya nggak sampai 100 ribuan, tapi ilmu yang kalian dapat tentang pengelolaan keuangan sangat-sangat bagus di buku ini. Oke, ini bukan sekedar rekomendasi teman-teman ya. Dan untuk kalian yang udah menonton, saya ucapkan terima kasih. Sekian dari video ini, sampai jumpa di video berikutnya.